Ya begitu berlutut, aku akan melepaskannya. Bunuh dia. Penguasa bawah tanah Myanmar setelah Fajar Setiawan mati, Myanmar mungkin akan berubah. Tetap waspada, hari ini tidak boleh ada masalah. Ada mobil mendaki 2 motor langsung ke kelenteng. Mbak Sari, Mas Fajar sudah pergi mulai hari ini, urusan perusahaan aku yang pegang kendali. Bapak Arif sudah membuat surat wasiat pemimpin baru perusahaan harus dipilih melalui suara. Suara Mbak Sari lebih baik ikuti aku. Aku jadi pemimpin. Kamu tetap istri pemimpin? Jangan sentuh aku. Sudah diberi tawaran baik tapi malah menolak. Bayu Pratama. Jangan sentuh dia. Tolong hormati Mbak Sari. Oh, aku ingat ini bukan milik orang tua itu anak buahnya. Kamu tahu tidak, di luar sedang ramai kabar kamu adalah anjingnya orang tua itu. Arif, Jangan bergerak. Mbak Sari, jangan salahkan aku. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, aku bunuh Mbak Sari. Mas, ada polisi. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Arif Wijaya tersangka pembunuhan dihukum penjara 10 tahun. Arif, setelah keluar mau ngapain? Cari Mbak Sari, semua bilang. Sari Dewi adalah milik Mas Bayu sayangnya. Ayo. Sial-sial pergi, semoga Mas dilancarkan. Hei, baru beberapa tahun tidak bertemu, kamu jadi kuno banget, banyak urusan. Ah, kamu tidak mengerti, yang penting ikhlas, ayo makan enak dulu. Mbak Sari mana? Mbak Sari baik-baik saja. Chandra, kamu masih bohongi aku. 5 tahun ini kamu telepon bilang Mbak Sari pindah ke Inggris. Aku tanya kamu, apa Mbak Sari menjadi wanita Bayu Pratama? Wanita itu rasa aman dan nyaman, itu yang paling penting. Arif, jangan macam-macam. 5 tahun, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita di pinggir jalan, buka warung pangsit, hidup yang penting cukup. Apa yang aku hilangkan selama 5 tahun ini pasti aku ambil kembali. Arif. Sari Dewi memang sudah menjadi wanita Bayu. Turun. Mas Bayu, kamu mabuk hari ini. Jangan banyak bicara. 5 tahun. Gue tahan lo selama 5 tahun. Malam ini lo harus bersikap jelas. Lo pikir lo siapa? Janda Fajar Setiawan? Orang tua itu sudah mati 5 tahun. Sekarang lo jadi milik gue, seekor anjing. Jangan sentuh aku. Bayu Pratama, kamu mati celaka. Mulut masih keras. Selama 5 tahun ini di ranjang gue, lo melayani dengan baik. Sekarang Arif Wijaya ada di luar. Coba tebak, bagaimana perasaannya mendengar ini? Sengaja gue biarkan dia masuk. Katakan apa yang dia pikirkan tentangmu. Mampus lo. Arif, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Arif Wijaya, lo masuk sini. Lima tahun lalu, kamu berutang 1 tembakan padaku. Kamu harus mati. Jangan bunuh aku. Bunuh aku, kamu juga akan dipenjara. Kamu baru keluar penjara. Kamu tidak mau menghancurkan dirimu sendiri, kan? Arif, jangan. Jangan demi aku. Hancurkan dirimu. Bodoh, lo pikir gua nggak waspada?
Pergi. Bayu Pratama mengancamku. Katanya aku tidak patuh. Dia akan mengirim orang untuk membunuhmu di penjara. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa tahan. 5 tahun lalu dia mengambil semuanya dariku. Hari ini, aku akan merebut semuanya kembali. Arif Wijaya. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Arif. Bayu Pratama tidak mudah dihadapi, dia punya 3 tangan kanan. Topan mengurus penyelundupan di pelabuhan. Dia kejam anak buahnya puluhan orang-orang nekat. Macan mengurus kasino dan rentenir bawah tanah memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Entah berapa banyak orang yang dia celakakan keluarga hancur. Anjing gila mengurus tempat hiburan memaksa orang menjadi pelacur, segala kejahatan dilakukan. Bayu Pratama dalam 5 tahun ini mengumpulkan uang dengan bantuan 3 orang itu. Kau mau melawannya? Kau harus singkirkan 3 orang itu dulu. 3 orang. Kita hanya bertiga sekarang. Bagaimana kita melawan? 3 orang sudah cukup, Johan. Tolong bantu. Aku perlu informasi tentang Bayu Pratama. Chandra, bukan aku tidak mau membantu. Dalam 5 tahun ini banyak saudara sudah dibeli oleh Bayu Pratama. Jika aku membantu, Bayu tahu dia akan membunuh keluargaku. Kita bersaudara sehidup semati. 5 tahun lalu saat kau ditebas orang aku yang menahan 3 tebasan untukmu, sekarang kakakku sudah dirugikan, Bayu selama 5 tahun. Kau tega melihatnya? Baiklah, aku akan membantumu mencari info. Tapi aku hanya bisa memberitahu yang aku tahu, yang lainnya sungguh aku takut. Terima kasih, Johan. Kau, Arif Wijaya, kau sudah keluar. Petugas Eko soal penembakan di kuil leluhur dulu, kau tahu aku difitnah. Aku tahu kejadian dulu. Tapi di internal kami ada yang menutup bukti itu, aku tidak mau terlibat. Jadi aku pensiun dini? Sebenarnya apa yang Bayu inginkan? Bayu ingin menggantikan posisi Fajar Setiawan, kau penghalang terbesarnya. Jika tidak menyingkirkanmu, bagaimana dia bisa naik? Petugas Eko. Terima kasih sudah memberitahu ini. Orang tua, kalau tak kuat kerja, pergi saja. Anak muda, cepat pergi. Anak buah Topan tidak bisa dianggap remeh. Kau akan dipukuli. Topan. Dia sering menindas kalian seperti ini? Iya. Kami kerja 3 bulan tidak dapat gaji. Siapa yang berani menuntut, dipukul. Hari ini aku ke pelabuhan melihat Topan dia menyiksa pekerja memotong gaji. Semua kejahatan dilakukan, aku akan singkirkan dia dulu. Arif, hati-hati anak buah Topan punya senjata. Tenang, aku tidak akan apa-apa. Topan, kejahatan yang kau lakukan hari ini besok harus kau bayar. Barang ini harus dikirim hari ini. Siapa yang malas, aku akan patahkan kakinya. Hari ini aku akan memberi pelajaran dengan menghukum 1 orang sebagai contoh. Siapapun yang berani mencuri barangku akan bernasib seperti ini. Berhenti. Kau pikir kau siapa, brengsek? Baru datang sudah berani ikut campur urusanku? Kau sudah cukup memukul. Giliranku sekarang. Kakiku! Siapa yang berani mendekat? Hari ini aku datang mencari Topan untuk berhitung dengannya. Kalian tidak ada urusan. Arif, aku bantu kamu.
Jangan bunuh aku! Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Bayu Pratama ada di kasino macan. Dia mau bertransaksi dengan anjing gila. Semuanya akan aku beritahu padamu. Terlambat. Kau telah menyakiti begitu banyak buruh. Hari ini kau akan mati. Matinya pantas. Akhirnya binatang itu mati. Terima kasih, Bapak Arif. Kami akhirnya tidak akan lagi diintimidasi olehnya. Ini semua gaji yang dia gelapkan. Kalian bawa ini ke akuntan. Dia tidak berani tidak memberikannya. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Bagaimana jika kau kenapa-kenapa? Tenang, aku kuat. Topan sudah mati. Selanjutnya adalah macan. Topan si bodoh itu. Matinya tepat. Mulai sekarang bisnis dermaga menjadi milik kita. Besok uang pinjaman rentenir tidak tertagih. Potong tangan mereka. Hei, ini Kak Sari, kan? Angin apa yang membawamu ke sini? Bersihkan tempat. Aku putus hubungan dengan Bayu. Dia sendiri dalam kesulitan, aku tidak mau ikut mati bersamanya. Aku ingin bekerja sama denganmu buka kasino. Aku keluarkan 10 juta. Keuntungan dibagi 2. Bagaimana? 10 juta bukan jumlah kecil. Lagi pula Sari sudah bersama Bayu selama 5 tahun. Pasti punya banyak sumber daya bisnis ini, pasti untung. Kak Sari memang tegas. Baik, mulai sekarang kita partner. Tapi kau harus bantu aku dulu. Ada penjudi yang berhutang 5 juta padaku, tidak mau bayar. Kau tolong tagih, aku akan percaya padamu. Gampang. Kak Sari, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Istriku sudah lari membawa anak. Tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku bisa minta tolong pada macan untukmu, kau tidak perlu bayar. Tapi kau harus beritahu aku bisnis apa yang macan jalankan akhir-akhir ini. Uang mengalir kemana? Kamu hanya punya satu kesempatan. Dia membantu Bayu rentenir, bunganya sangat tinggi. Kalau tidak bayar, tangan kakinya dipatahkan. Sudah bunuh beberapa orang. Dan dia akhir-akhir ini akan dengan anjing gila transaksi di dermaga. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku lihat mereka membawa banyak kardus masuk. Kelihatannya tidak barang bagus. Ambil uang ini, bawa istrimu dan anakmu pergi. Jangan kembali lagi. Semua lihat dia curang. Pantasku terus kalah, ternyata kalian curang. Bagus kau Arif berani menipuku. Dia pergi kemana? Mas, dia baru saja lari. Tidak berguna. Kejar dia. Bicara Bayu di mana? Bayu di... Arif ketua kami menunggumu, kalau berani datanglah. Bayu. Kau bunuh anak buahmu sendiri. Sungguh kejam. Kalau tidak patuh, kau akan dibuang ke laut buat makan ikan. Kalau minum air ini, nanti semua masalah hilang. Aku nggak mau minum, aku mau pulang cari mama. Pulang? Masuk ke tempatku, kamu masih mau pulang? Mas anjing gila, lama nggak ketemu. Kak Sari, bukannya kamu ikut Bayu Pratama? Kau datang ke tempat kecilku. Bayu Pratama udah mau tamat. Ikut dia nggak ada masa depan. Aku tahu kamu lagi butuh orang. Aku punya banyak anggota cewek. Mau ikut kamu, cuma minta diberi makan. Oke Kak Sari, selamat bergabung. Besok bawa 20 orang baru. Jangan sampai polisi tahu. Kamu nggak percaya sama aku? Mas anjing gila. Sampai besok.
Halo, polisi. Aku mau lapor. Diskotek anjing gila. Ada yang memaksa gadis di bawah umur melakukan pekerjaan tidak pantas. Cepat tangkap mereka. Sampah! Buang dia ke lorong belakang. Jangan ganggu bisnisku. Jangan mendekat. Bayu Pratama ada di perbatasan Myanmar, menimbun banyak senjata dan amunisi. Berani bunuh aku, dia akan ledakkan keluargamu. Kalau gitu, aku makin harus bunuh kamu. Kamu telah menyakiti banyak gadis. Kamu pantas mati. Bayu Pratama, kamu mau buat kekacauan di Myanmar? Aku akan bunuh kamu sebelum itu. Arif Wijaya. Aku tunggu kamu datang mati. Mas Fajar. Aku udah balas dendam buat Mas Fajar. 3 petinggi sudah tewas. Selanjutnya Bayu. Dengarkan aku dari surga. Arif, ada sesuatu yang kusembunyikan selama 5 tahun. Sekarang harus kuberitahu padamu. Apa? Mas Fajar tidak mati secara alami. Sehari sebelum dia meninggal, aku melihat dia dan Bayu bertengkar hebat di kuil leluhur. Sangat sengit. Saat Bayu pergi, dia berkata, "Kau bikin aku susah, aku bunuh kau." Keesokan harinya, Mas Fajar meninggal karena serangan jantung. Kebetulan sekali. Maksudmu? Kakakku dibunuh oleh Bayu. Aku curiga begitu, tapi tidak ada bukti. Dokter yang dulu merawat kakakmu, Dr. Wibowo, sekarang sudah pensiun. Di tempat tinggal barunya, kau bisa tanya dia. Apakah kakakku dibunuh oleh Bayu? Kau harus bilang yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Bayu yang memaksaku. Dia menempelkan pisau di leher anakku, menyuruhku menyuntik Bapak Arif dengan kalium berlebih. Dia bilang tidak akan ketahuan, akan dianggap serangan jantung. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku baru berusia 5 tahun. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kenapa dia membunuh Mas Fajar? Bapak Arif tahu Bayu bersekongkol dengan kekuatan asing untuk mengakuisisi perusahaan secara ilegal dan ingin membuat kekacauan di Myanmar. Bapak Arif bilang akan melaporkannya. Bayu pun berniat membunuhnya. Aku menyesal kepada Bapak Arif. Aku bersedia menjadi saksi di polisi. Kau suruh apa aja, aku siap. Arif, Kamu kenapa? ada apa? Ini ulah Bayu. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Mas Fajar selalu bugar. Kenapa tiba-tiba serangan jantung? Ternyata Bayu bajingan itu yang melakukannya. Aku akan membunuhnya. Aku akan pergi sekarang, membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam Mas Fajar. Kamu tidak bisa pergi. Bayu memiliki banyak senjata api dan amunisi. Kalau kau pergi sekarang, kau akan mati sia-sia. 3 petinggi sudah tewas, pasti dia sudah waspada. Bahkan jika aku mati, aku tetap harus membalaskan dendam Mas Fajar. Arif, tenanglah. Mbak Sari benar. Pergi sekarang cuma mati percuma. Kita rencanakan dulu, oke? Bayu, aku tidak akan membunuhmu. Aku bukan manusia itu. Mas Bayu, 3 petinggi semuanya tewas. Semua dibunuh oleh Arif.
Pergi, tangkap Sari Dewi. Aku ingin membuat Arif menyaksikan kematiannya. Aku akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil. Pergi. Assalamualaikum. Bapak Arif, ada masalah Sari Dewi diculik orang. Arif Sari Dewi ada di tanganku. Mau menyelamatkannya, datanglah ke dermaga dalam 3 hari untuk duel 1 lawan 1. Hanya kau sendiri yang boleh datang. Berani bawa orang lain, bersiaplah untuk menguburkannya. Bayu, berani kau sentuh sehelai rambutnya, aku bunuh seluruh keluargamu. Ini jelas jebakan. Kau pergi sendiri sama saja bunuh diri. Aku tahu itu jebakan, tapi aku harus pergi. Kalau begitu aku ikut. Tidak boleh. Kau hanya akan menghalangiku. Target Bayu adalah aku. Jika aku pergi, dia tidak akan langsung membunuhku. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Sari. Jika aku mati, kau bawa bukti ke polisi untuk melaporkan Bayu. Pastikan dia dihukum dendam untuk Mas Fajar. Arif, kau benar-benar berani datang sendiri. Hari ini kau pergi tak akan kembali. Berlutut. Berlutut, bersujud 3 kali, aku akan melepaskannya. Ya begitu, berlutut, aku akan melepaskannya. Bunuh dia. Serbu, siapa yang membunuh Arif Wijaya? Aku beri 1 juta. 1 juta. Bunuh. Arif, cepat naik. Cepat pergi. Mau lari? Tidak semudah itu. Kejar! Arif, kamu tidak keberapa. Aku tidak apa-apa. Tidak akan mati. Semua salahku. Kalau aku tidak keluar beli obat, tidak akan tertangkap, dan kamu tidak akan terluka. Bukan salahmu. Bayu Pratama terlalu licik. 3 petinggi utama sudah mati. Bayu Pratama pasti gila. Selanjutnya dia pasti akan balas dendam besar-besaran. Kita bagaimana? Kita tidak bisa lari lagi. Bayu Pratama telah menyakiti banyak orang. Kemanapun kita lari, dia akan mengejar. Aku kenal banyak yang pernah diperlakukan buruk oleh Bayu Pratama, teman-teman perempuan dari kamar dagang. Mereka pasti mau membantu kita. Aku akan cari teman-teman lama. Banyak dari mereka pernah ditindas oleh Bayu Pratama. Sudah lama benci padanya. Baik. Mulai hari ini kita bukan lagi korban. Kita adalah pembalas. Sampah, bahkan 3 orang saja tidak bisa tangkap. Hubungi kekuatan asing. Aku mau pinjam pasukan. Aku akan bunuh mereka semua. Balikan Myanmar sampai jungkir balik. Semuanya. Hari ini yang berdiri di sini, semua adalah orang yang pernah disakiti oleh Bayu Pratama. Dia membunuh Fajar Setiawan, menjebakku masuk penjara, memaksa Sari Dewi bertahan selama 5 tahun. Dia menyuruh Topan menganiaya buruh dermaga, memotong gaji kalian, memukul keluarga kalian. Berapa banyak orang yang bekerja setengah tahun? tidak mendapatkan 1 sen pun. Orang tua sakit pun tidak punya uang untuk berobat. Dia menyuruh anjing gila menyakiti begitu banyak gadis di bawah umur, memaksa mereka melakukan hal yang tidak mereka inginkan, menghancurkan hidup mereka. Sekarang dia juga berkolusi dengan kekuatan asing, akan mengakuisisi perusahaan kita secara ilegal, akan membuat kekacauan di Myanmar, akan membunuh keluarga kita, membunuh anak-anak kita. Jika kita tidak melawan, dia akan terus menginjak-injak kita, bertindak sewenang-wenang, terus menyakiti lebih banyak orang. Kalian mau? Tidak mau, tidak mau. Anakku kakinya dipatahkan oleh Topan. Tidak mau. Tidak mau, aku mau Bayu Pratama darah dibayar dengan darah. Aku akan membuat Bayu Pratama membayar. Balas dendam. Balas dendam bunuh Bayu Pratama.
Hari ini kita secara resmi menyatakan perang terhadap Bayu Pratama. Tidak akan berhenti sampai Bayu Pratama mati. Kita bukan pergi membunuh. Kita pergi melindungi keluarga kita, melindungi Myanmar kita. Jika menang, kita tidak akan pernah lagi ditindas oleh siapapun. Katakan padaku kalian takut atau tidak? Tidak takut, tidak takut, tidak takut. Saya di sini punya semua bukti kejahatan Bayu Pratama. Hukum akan memberi kita keadilan. Senjata sudah dibagikan. Saudara yang bisa menggunakan senjata api berdiri di depan, yang lain ikut di belakang. Kita bersama-sama menyerbu sarang Bayu Pratama. Mas Bayu tidak baik. Arif Wijaya telah membentuk pasukan ribuan orang, semua orang yang pernah kita sakiti. Bersiap menyerang markas kita. Apa? Lebih dari 1.000 orang, sial. Dari mana dia dapat sebanyak ini? Semua adalah orang yang dulu pernah kita sakiti. Dan masih banyak mantan saudara berbalik melawan kita semua, pergi membantunya. Baik-baik sekali. Arif Wijaya ingin berperang denganku ya? Aku akan memenuhinya. Bukankah kamu ingin bertarung? Aku akan main sampai akhir. Lihat apakah anak buahmu kuat atau bomku yang kuat. Aku akan membunuh mereka semua, membalikan Myanmar. Siapa yang membantu Arif Wijaya akan kubunuh seluruh keluarganya. Arif, kita pasti akan menang. Pasti akan menang. Bayu Pratama, hari kematianmu telah tiba. Bagi dua pasukan. Balas dendam untuk Fajar. Gebuk mereka. Arif, hati-hati, tembakan mereka sangat kuat. Jangan khawatir, asal kita tembus pertahanan mereka, Bayu Pratama tidak akan kabur. Teman-teman, serbu untuk Mas Fajar. Cepat, pindahkan semua bahan peledak, berikan hadiah besar untuk Bayu Pratama. Mas Chandra, apa kita yakin ini berhasil? Tentu saja, Mas Arif menahan mereka di depan. Kita di sini diam-diam mengosongkan senjata. Saat mereka mau meledakkan, mereka akan tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Mundur kembali ke posisi. Bayu Pratama, aku datang untuk menagih utang untuk Mas Fajar. Arif Wijaya, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir sekelompok massa bisa mengalahkan aku? Kamu salah. Hari ini yang datang bukan massa, tapi semua orang yang pernah kau sakiti. Kau tidak membiarkanku tenang. Kalau begitu, mati saja kalian semua. Apa? Kenapa tidak meledak? Orangmu sudah memberontak dari dulu. Gudang senjatamu sudah dikosongkan dari dulu. Kamu. Jangan bergerak, Bayu Pratama, kau ditangkap. Arif Wijaya, aku masih punya orang di luar. Tunggu saja. Bapak Bayu, seseorang menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Pesan apa? Katanya temanmu akan segera menjemputmu keluar. Teman? Aku tahu. Tuangkan minuman untukku. Bapak Bayu, temanmu tidak ingin kau keluar hidup-hidup. Berita terbaru. Karena didakwa melakukan pembunuhan, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan tuduhan lainnya, Bayu Pratama yang ditangkap malam ini di penjara Cicu meninggal mendadak. Arif, pasti ada yang membunuh untuk menutupi mulut. Bayu tahu terlalu banyak. Ada yang tidak ingin dia keluar hidup-hidup. Petugas Eko. Arif, temui aku sekarang. Kau ingat apa yang dikatakan Bayu saat ditangkap? Petugas Eko, maksudmu Bayu punya komplotan? Bukan hanya komplotan, tapi kedudukan komplotan itu lebih tinggi dari Bayu. Namanya Dedi Santoso, Ketua Kamar Dagang Myanmar. Ternyata Bayu hanya bidak. Di belakangnya ada kekuatan yang lebih besar. Dedi Santoso. Arif, apa yang harus kita lakukan? Apakah Dedi Santoso akan membalas kita? Mereka membunuh Mas Fajar, menjerumuskan aku ke penjara 10 tahun, dan membuatmu menderita 5 tahun. Semua ini akan kuperhitungkan satu persatu. Sari, tenanglah. Kali ini aku akan menggunakan cara yang sah. Biarkan dia membayar di depan hukum. Tapi apapun yang terjadi, aku akan melindunginya.
Kaulah yang membunuh Bayu. Bapak Arif, jangan sembarangan bicara seperti itu. Saya pengusaha terhormat. Mana mungkin saya membunuh orang. Bayu hanyalah bidakmu. Kau pakai dia untuk kerja kotor selama 30 tahun. Penyelundupan, judi, rentenir. Setiap uang mengalir ke kantongmu. Sekarang dia tidak berguna. Kau buang dia seperti sampah dibuang. Bapak Arif, apa buktimu? Akan kutemukan. Sungguh saja. Baik, aku tunggu. Tapi kukatakan padamu, di Myanmar, hanya keadilan saja tidak cukup. Harus punya kekuasaan. Dokumen-dokumen ini dari mana kau dapatkannya? Dari gudang Bayu. Dia pikir ini bisa menyelamatkannya. Tak disangka jadi bukti kejahatannya. Bapak Arif, aku harus bilang padamu, Dedi Santoso bukan orang biasa. Menyelidikinya bisa berakibat mati. Ibu penyelidik Hana saya tidak takut mati. Nyawa Mas Fajar dan penghinaan Sari Dewi selama 5 tahun semua ini harus saya selesaikan. Baik, saya ambil kasus ini, tapi kamu butuh waktu dan juga lebih banyak bukti. Apa yang dibutuhkan? Saya akan bekerja sama sepenuhnya Bayu Pratama mati, tapi kekuasaannya masih ada. Dedi Santoso mengumpulkan uang melalui grup Huang. Dia punya kasino dan klub malam perusahaan properti. Di balik bisnis-bisnis ini semua adalah uang hitamnya. Terus bagaimana? Kita cuma 3 orang, bagaimana bisa melawan? Kita tidak cuma 3 orang yang pernah disakiti Dedi Santoso ribuan. Kita satukan mereka. Maka kita punya pasukan. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, istri saya butuh uang untuk berobat. Yemle tidak bisa bayar dalam 3 hari. Kaki Anda akan dipatahkan. Dedi Santoso, kamu sudah menyakiti banyak orang. Apa kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Saya datang untuk membantu kamu. Berapa utang kamu? Awalnya saya hanya ingin menang sedikit uang untuk biaya pengobatan istri, tapi malah semakin terjerat. Sekarang utang saya 500.000. Kasino Dedi Santoso memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Bunganya berapa? Bunga 3% per bulan, bunga berbunga. Sekarang utangnya sudah 800.000. Jika tidak bisa bayar, harus ke pelabuhan kerja paksa untuk bayar utang. Kamu bersedia menjadi saksi? Saya bisa bantu kamu lunasi utang. Tapi kamu harus bersaksi di pengadilan Dedi Santoso memberikan pinjaman ilegal. Saya takut mereka akan membalas saya. Kamu tidak perlu takut. Polisi akan melindungi kamu, saya juga akan melindungi kamu. Baik. Arif, masalah pinjaman dengan bunga tinggi di kasino. Banyak tetangga yang pernah mengalaminya. Aku bisa bantu kamu tanya-tanya, apakah ada yang mau bersaksi? Sari Dewi, ini terlalu berbahaya. Arif, aku menemanimu, kita bersama dulu aku untuk menyelamatkanmu. Bertahan 5 tahun, sekarang giliranku menemanimu mencari keadilan. Sari Dewi, terima kasih. Malam ini harus melayani 5 meja tamu atau jangan harap pulang. Bos, aku tidak mau melakukan ini lagi, kumohon biarkan aku pulang. Ingat nama gadis ini, dia bernama Melati. Kalian mau apa? Tolong. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Aku dengar kamu berhutang uang. Bagaimana kamu tahu? Nama saya Arif Wijaya. Aku dengar dari orang klub malam tentang dirimu. Keluargamu miskin, ibumu sakit. Kamu pinjam 100.000 untuk biaya pengobatan ibumu, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu pinjam dari siapa? Dari bagian pinjaman perusahaan Dedi Santoso. Mereka bilang kalau tidak bayar, aku harus kerja di klub malam untuk melunasi utang. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Kamu bersedia menjadi saksi? Aku akan bantu lunasi utangmu, tapi kamu harus di pengadilan bersaksi bahwa Dedi Santoso melakukan pinjaman ilegal dan kerja paksa. Aku takut mereka balas dendam. Jangan takut. Petugas Ego adalah polisi. Dia akan melindungimu. Aku juga akan melindungimu. Baik. Aku bersedia menjadi saksi. Bapak Arif, Kak Sari, terima kasih. Aku kira seumur hidup tidak akan ada harapan. Jangan berkata begitu, Melati. Mulai sekarang ini rumahmu. Melati, tenang saja, kami pasti akan membuat Dedi Santoso membayar harganya. Penderitaanmu akan ada yang menuntutnya kembali. Bapak Arif lihat Dedi Santoso merobohkan paksa rumah kami, katanya renovasi kota, tapi sebenarnya bangun rumah mewah buat untung. Apa kalian punya kontrak pembongkaran? Punya, tapi ganti ruginya hanya 1/10 dari harga pasar. Kami tidak terima orangnya Dedi Santoso datang mengancam kami. Bagaimana mereka mengancam kalian? Mereka memecahkan jendela rumah kami, menutup pintu rumah kami, tidak membiarkan kami keluar. Banyak orang tua jatuh sakit karena marah. Bahkan ada yang meninggal karenanya.
Dedi Santoso, kau pantas mati. Ini adalah bukti kejahatan Dedi Santoso. Arif. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk memenjarakannya. Tapi Dedi Santoso punya jaringan yang rumit. Kita perlu sekaligus menjatuhkannya, agar dia tidak punya kesempatan bangkit lagi. Saya sarankan di media nasional ekspos kejahatannya, biar seluruh Myanmar tahu wajah aslinya. Tekanan publik akan mempercepat proses hukum. Baik. Aku akan siarkan langsung secara nasional dan ungkap kejahatannya. Arif, kamu yakin mau lakukan ini? Ini akan membuat banyak orang tersinggung. Akan banyak masalah nantinya. Dendam kakakku, Mas Fajar, ketidakadilan 10 tahun ini, kalau tidak ditebus, aku mati tak akan tenang. Arif, aku mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. Sari Dewi. Maaf, kamu telah menderita. Tidak, kamu tidak bersalah padaku. Kamu sedang menuntut keadilan untuk kita. Sinyal terhubung gambar stabil mulai. Para warga Myanmar, saya Arif Wijaya. Hari ini saya akan mengungkapkan sebuah konspirasi besar Ketua Kamar Dagang Myanmar Dedi Santoso. Adalah organisasi kriminal terbesar di Myanmar, bos di belakangnya. 20 tahun lalu, Dedi Santoso bersekongkol dengan Bayu Pratama membunuh kakak saya, Fajar Setiawan menjebak saya di penjara 10 tahun, kakak ipar saya, Sari Dewi demi menyelamatkan saya terpaksa di sisi Bayu Pratama. Menahan hina selama 5 tahun, kasino milik Dedi Santoso meminjamkan uang dengan bunga tinggi, menghancurkan banyak orang, rumah tangga hancur dan kehilangan nyawa. Berapa banyak gadis yang hidupnya hancur olehnya. Perusahaan propertinya merobohkan rumah penduduk secara paksa. Membuat ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Apa yang kalian lakukan? Tangkap dia. Tangkap dia. Saya tidak bersalah, ini fitnah. Kalian akan menyesal. Sari Dewi. Kita menang, Mas Fajar bisa beristirahat dengan tenang. Arif, arwah Mas Fajar pasti bangga padamu. Selama ini kamu menderita, mulai sekarang aku akan merawatmu dengan baik dan membuatmu hidup bahagia. Sidang dimulai sekarang. Silakan saksi penuntut naik ke pengadilan. Saya pinjam 100.000 untuk biaya pengobatan ibu. Bunganya semakin besar. Akhirnya utangnya jadi 300.000. Anak buah Dedi Santoso memaksa saya bekerja di klub malam untuk membayar utang. Setiap malam saya menangis. Dr. Wibowo, Dedi Santoso bilang, Fajar Setiawan menghalangi jalannya. Harus mati. Kalau kamu tidak bekerja sama, tangan anakmu akan kupotong dulu. Lalu tangan istrimu. Kamu pilih sendiri. Arif Wijaya. Kamu pikir kamu menang? Biar aku di penjara, aku akan memastikan kamu mati bersamaku. Tim pengacaraku akan membongkar kasusmu habis-habisan. Bukti kepemilikan senjata api dulu juga ada padaku. Kamu pikir kamu orang baik? Kamu sama seperti Bayu Pratama, sama-sama preman. Kau bunuh Mas Fajar dan menjebakku selama 10 tahun. Kau benar. 10 tahun lalu aku memang memegang senjata. Aku memang sempat berpikir menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tapi sekarang aku sadar, kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Aku memilih menggunakan senjata hukum. Karena keadilan mungkin terlambat tapi tidak akan pernah absen. Iya, walap kibab enggak. Sekarang, putusan Dedi Santoso terbukti bersalah, dihukum penjara seumur hidup, dicabut hak politiknya seumur hidup. Arif, sekarang kau pahlawan Myanmar. Banyak orang ingin bertemu denganmu. Bapak petugas Eko, pahlawan apa? Aku hanya melakukan tugas balas dendam kakakku ketidakadilan 10 tahun. Jika semua itu tidak terbayar, aku tidak akan tenang matiku. Ketidakadilan 10 tahun saya, kalau tidak saya balas, saya tidak akan tenang sampai mati. Kaum berhasil, Myanmar akan mengingatmu. Arif, mulai sekarang mari kita hidup dengan baik. Jangan pernah lagi terlibat dalam urusan dunia persilatan itu. Ya. Aku berencana membuka warung makan lagi, berbisnis dengan sungguh-sungguh. Kau mau membantuku? Arif, apa yang kau katakan? Kita sudah bersaudara, tentu saja aku mau membantumu. Baik, Chandra Sari Dewi. Kita bersama-sama berusaha untuk menjalani hidup dengan baik. Sari Dewi, cincin ini sudah kunantikan selama 10 tahun. Hari ini aku ingin resmi menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Arif, aku mau. Selama 10 tahun ini aku selalu menunggu hari ini. Arif Wijaya. Apakah kamu bersedia menikahi Sari Dewi? Baik miskin maupun kaya, baik sakit maupun sehat, kamu akan setia padanya sampai selama-lamanya. Saya bersedia. Sari Dewi, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Sekarang,
Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Arif Wijaya, aku akan membunuhmu. Siapa kamu? Apa salahku padamu? Aku putra dari anak buah Bayu Pratama. Ayahku kau bunuh, aku akan balas dendam. Ikut aku keluar. Ayahmu melakukan kesalahan. Itu pilihannya, bukan salahmu. Kamu masih muda, keluarlah, mulai hidup baru. Ibuku pergi. Apa yang harus kulakukan? Ayahku menyakiti banyak orang. Orang-orang memanggilku anak pembunuh. Ayahmu ya ayahmu. Kamu ya kamu. Kamu bisa memilih hidupmu sendiri. Kamu mau belajar jadi orang baik denganku? Bapak Arif, saya mau tolong beri aku kesempatan. Rizky, masa lalu tidak perlu diungkit lagi. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, Arif Wijaya. Aku akan mengajarimu memasak, mengajarimu menjadi orang baik. Kamu mau belajar? Guru, saya mau. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Mulai hari ini kamu adalah muridku. Ingat, hidup harus jujur, kerja harus mantap, terhadap orang harus tulus. Aku mengerti, Guru. Ya. Yang baru. Tahu aturannya? Udah bayar uang keamanan? Tolong! Biaya perlindungan di jalan ini mulai hari ini tidak perlu bayar lagi. Pulang dan bilang ke bos kalian. Jalan ini di bawah kendaliku, Arif Wijaya. Siapa yang berani datang memungut, aku tidak akan segan. Rizky, mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Anggap saja ini rumahmu sendiri, jangan sungkan. Bu, terima kasih. Aku akan bekerja dengan baik. Aku tidak akan mempermalukan guru. Dengan kalian di sini, aku yakin bisnis akan semakin baik. Bapak Arif, restoran Anda sekarang yang paling ramai di kawasan Wongkok, setiap hari penuh dengan pelanggan. Terima kasih atas dukungannya, tapi ingat kita hanya menjalankan bisnis yang halal, tidak ada jalan pintas yang ilegal. Siapa yang main curang di restoran saya tidak akan memberi ampun. Tentu kami pasti patuh aturan. Buka restoran tapi tidak datang memberi hormat. Hajar dia. Kalau mau bisnis, jalani dengan benar. Kalau mau curang, saya Arif Wijaya akan meladeni sampai habis. Kalau mau bisnis, lakukan dengan baik. Kalau mau jalan pintas yang salah, aku Arif Wijaya akan hadapi sampai tuntas. Bapak Arif, saya yang gegabah. Tidak akan mengulangi lagi. Kali ini saya maafkan. Kalau ada lagi, jangan salahkan saya, tidak peduli. Arif, aku hamil. Bagus sekali, kita akan menjadi orang tua. Sari Dewi, terima kasih. Arif, ini hadiah dari Tuhan. Ya, Sari Dewi, seumur hidupku bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Sari Dewi beri dia nama. Sebut saja Gita Putri, An yang artinya damai. Semoga dia hidup damai. Gita Putri. Nama yang bagus. Kita ayah akan melindungimu agar kamu tumbuh dengan damai. Guru, restoran sekarang setiap hari omsetnya lebih dari 100.000. Kami sudah membuka 3 cabang. Baik. Tapi ingat, berbisnis harus jujur, jangan cari uang kotor. Setiap uang yang kita dapat harus bersih. Gita, ayah dulu banyak salah langkah, tapi mulai sekarang ayah akan menjadi orang baik melindungimu dan ibu. Arif, hidup kita makin baik. Aku sangat bahagia, Sari Dewi. Terima kasih selalu menemaniku, tanpamu aku tidak akan seperti sekarang. Arif Wijaya. Aku akan membalaskan dendam guruku Bayu Pratama. Gurumu, Bayu Pratama, membunuh banyak orang, pantas mati kau datang balas dendam padaku, mau mengikuti jejaknya? Gurumu, Bayu Pratama, membunuh banyak orang. Pantas mati, kamu datang balas dendam padaku, apa ingin mengikuti jejaknya? Hari ini bukan kau yang mati atau aku yang mati, tidak. Kuat. Kau gila. Kuat, gurumu Bayu Pratama membunuh Mas Fajar, menjebakku masuk penjara 10 tahun. Kamu mau balas dendam, harusnya cari aku. Tapi aku bilang padamu, aku tidak akan masuk penjara lagi, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu, apa yang kau katakan benar? Cari tahu tentang gurumu, hal-hal yang dilakukan Bayu Pratama. Kau akan mengerti, dia tidak hanya membunuh, dia juga menyakiti banyak orang tak bersalah. Kau benar-benar mau balas dendam untuknya? Aku tidak tahu.
Bapak Arif, aku yang salah. Apa yang dilakukan guruku lebih buruk dari binatang. Aku bahkan ingin balas dendam untuknya. Aku benar-benar bodoh. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya itu baik. Apa rencanamu? Aku ingin ikut Bapak belajar menjadi orang baik. Seperti dulu guruku menyakiti banyak orang. Aku ingin menebusnya seumur hidup. Baik. Ku akan menerima satu murid lagi. Rizky, keahlianmu memotong bagus. Nanti kamu yang bertugas memotong dan menyiapkan. Kuat indera perasamu tajam. Nanti kamu yang bertugas membumbui. Kalian berdua belajarlah sungguh-sungguh. Nanti restoran ini akan kuserahkan kepada kalian. Yang baru, biaya perlindungan untuk jalan ini. Pulang dan beritahu bos kalian. Jalan ini sekarang di bawah kekuasaan Arif Wijaya. Siapapun yang berani datang memungut, kami akan pukul sampai mereka takut datang lagi. Satu bagian untuk dana pengembangan restoran. Satu bagian untuk amal. Satu bagian untuk gaji murid-murid. Kamu sekarang benar-benar seorang bos besar. Banyak anak buahmu. Sari Dewi. Aku bukan seorang bos. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Membantu mereka yang membutuhkan. Kekuatan sejati. Bukan menjatuhkan orang lain, melainkan membantu orang lain berdiri. Arif, ada yang melapor. Katanya 2 muridmu berkelahi massal melukai beberapa orang. Pak Eko. Saya yakin mereka difitnah, mereka tidak akan tanpa alasan memukul orang. Saya akan menyelidikinya. Tenang saja. Beraninya kamu, muridku tidak mungkin memukul tanpa alasan. Bapak Arif, ampuni saya khilaf, saya iri bisnismu laris ingin menjatuhkanmu. Serahkan diri ke polisi, jelaskan semuanya. Kalau tidak, akan kubuat kamu tidak bisa bertahan di bidang ini. Guru maaf. Saya mempermalukan Anda. Kalian tidak mempermalukan. Saya tahu kalian difitnah, ke depannya hati-hati di luar. Jangan beri kesempatan orang lain menjebak. Murid ingat. Bapak Arif, kami ingin bermitra dengan Anda membuka toko waralaba. Keahlian memasak Anda begitu hebat, bisnis pasti bisa besar. Bisa, tapi ada satu syarat, kami hanya bisnis yang halal, tidak main curang. Jika saya tahu ada yang curang, saya tidak akan memaafkan. Tentu kami pasti patuh aturan. Kak Arif, selamat atas pembukaannya. Ayah saya adalah bos besar. Gita. Ayah bukan bos besar, ayah hanyalah seorang koki. Seorang koki yang ingin semua orang makan masakan yang aman. Dedi Santoso dipukuli di penjara, lukanya parah. Mungkin tidak akan bertahan lama. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Tapi Dedi Santoso punya banyak musuh, ada yang ingin dia mati di dalam. Balasan karma, perbuatan baik dan buruk akan berbuah. Halo. Arif, Om Budi sekarat. Apa? Arif, kamu itu adalah muridku yang paling berbakat. Mulai sekarang urusan perkumpulan Hong. Aku serahkan padamu. Paman. Paman, istirahatlah yang baik. Aku sudah tua, perkumpulan Hong selanjutnya bergantung padamu. Ingat, ini perkumpulan Hong kita, meskipun sebuah organisasi, tapi harus menjalankan bisnis yang halal, jangan melakukan hal yang keji. Jalan yang salah yang kau tempuh, jangan sampai generasi berikut mengikutinya. Aku, muridmu, akan mengingatnya. Aku akan membawa perkumpulan Hong ke jalan yang benar. Paman, selamat jalan, tenang saja. Perkumpulan Hong di tanganku tidak akan menyimpang. Aku akan menjadikannya bisnis yang sah, bermanfaat bagi masyarakat. Paman mengajariku banyak hal, dia memberitahuku sosok jagoan sejati bukan soal bertarung, melainkan melindungi keluarga, membantu orang lain. Arif, kau berhasil, kau tidak mengecewakan harapan Paman. Sari, aku masih berusaha. Aku ingin semua orang yang menderita karena kesalahanku bisa mendapatkan kompensasi. Arif, Dedi Santoso menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Meskipun dia sudah masuk penjara, tetapi urusan di luar masih dia yang memutuskan. Dedi Santoso, dia sekarang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Berani juga mengancamku? Kembali dan katakan padanya, sisa-sisa kekuatannya akan kubersihkan satu persatu. Kamu tunggu saja. Pergi! Ku tuh tahu kau akan datang. Arif, hari ini kau pasti mati. Hai? Aku ingin lihat berapa banyak dari kalian yang bisa berdiri. Serbu, hajar dia habis-habisan. Kembali dan katakan pada bos kalian, ini peringatan terakhir.
Jika berani datang lagi, aku tidak hanya mengalahkan kalian begitu saja. Guru, kita sudah buka 5 cabang. Setiap hari banyak pelanggan antre. Bagus, tapi ingat, berapapun cabang yang dibuka harus jujur. Jangan menempuh jalan yang salah. Setiap uang yang kita dapat harus bersih. Guru tenang saja, kami pasti patuh aturan. Ayah, hari ini aku dapat penghargaan siswa teladan. Guru bilang aku siswa teladan di kelas. Orang baik, ayah bangga padamu. Kita pintar. Arif, lihatlah betapa hebatnya putra kita. Sari, lihat pemandangan malam ini. Indah sekali. Inilah Myanmar kita, inilah rumah kita. Ya, akhirnya kita bisa seperti ini hari ini. Arif, keluarga kita damai dan selamat itu sudah cukup. Nah, inilah kehidupan terbaik. Papa aku dapat 100. Anak hebat, Papa bangga padamu. Cepat tunjukkan pada Papa lembar ujianmu. Lihat guru memberiku bunga merah besar. Kita hebat, nanti malam mama buatkan masakan enak untukmu. Guru masakan sudah siap. Hari ini kita tambah lauk rayakan kita dapat 100 betul. Kita rayakan bersama. Bapak Arif, kami ingin buka cabang di daratan. Apakah Bapak mau bergabung daratan? Saya tertarik tapi perlu survei dulu. Saya tidak kenal daerah sana, tidak bisa asal investasi. Tidak masalah. Saya akan antar Bapak melihat sekaligus survei pasar. Bulan depan saja saya sekarang harus urus urusan rumah. Aku mau ke daratan untuk survei bisnis, tenang. Aku tidak akan apa-apa bisnis restoran sebesar ini. Pasti ada yang melindungi. Arif, kamu berjanji padaku pulang dengan selamat. Aku janji. Bapak Arif, bagaimana menurut Anda tempat ini? Lokasinya bagus, lalu lintasnya juga cukup. Tapi saya masih khawatir kita terlalu jauh dari sini, tidak nyaman untuk dikelola. Anda bisa mengirim murid ke sini untuk mengelola. Rizky dan Kuat sangat cakap. Ide bagus. Rizky bertanggung jawab di dapur, Kuat bertanggung jawab di ruang depan. Seharusnya tidak masalah. Ada apa? Guru, ada masalah di restoran. Seseorang datang membuat keributan di restoran. Katanya, meskipun Dedi Santoso sudah masuk penjara, tapi dia masih punya saudara yang akan membalas dendam kepada Anda. Mereka bilang, jika Anda tidak muncul, mereka akan membakar restoran. Saya segera kembali. Sisa-sisa kekuatan Dedi Santoso berani keluar berbuat jahat lagi. Saya ingin lihat. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Arif, akhirnya kau kembali. Bos Dedi Santoso bilang akan mengambil nyawamu. Dedi Santoso, dia berani mengancamku. Kembali dan bilang padanya, jika dia masih memiliki orang yang berbuat jahat di luar, akan saya bersihkan satu persatu. Arif, sisa-sisa kekuatan Dedi Santoso kabarnya ada yang sedang mengorganisir aksi balas dendam. Jika mereka ingin balas dendam, hadapi aku saja. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti keluargaku. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan bertarung sendirian. Bapak petugas Eko, aku mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Arif, bagaimana kalau kita pindah? Baik, kita pindah. Benarkah? Ya, tapi tidak bisa pindah begitu saja. Aku ingin mereka tahu, mereka salah orang. Sebelum pergi, aku akan membereskan sisa-sisa kekuatan ini sepenuhnya. Ayahmu Arif Wijaya, kan? Bilang sama ayahmu, suruh dia hati-hati. Kami cuma menyampaikan pesan. Kalau ayahmu nggak mau mengerti, kamu nggak akan bisa sekolah dengan tenang. Kalian mau apa? Mereka berani mengancam keluargaku. Arif, kita pindah rumah saja. Baik, kita pindah. Sungguh? Iya. Tapi aku harus mengatasi mereka. Mereka mengancam keluargaku, mereka mengancam keluargaku. Dendam ini harus kubalas. Kawan-kawan, seseorang mengancam keluargaku. Aku memutuskan pindah rumah dan menjual restoran. Uangnya akan kupakai untuk mengganti rugi tetangga yang dirugikan. Guru, kau mau berduel? Bukan duel tapi negosiasi. Aku ingin mereka tahu aku, Arif Wijaya, tidak takut mati. Tapi aku tidak ingin orang tak bersalah ikut terkena dampak. Hari ini aku datang. Aku ingin menawar sesuatu denganmu. Asal kamu setuju, tidak lagi menyakiti keluargaku. Aku bisa segera meninggalkan Hong Kong. Arif Wijaya. Kau bunuh Dedi Santoso. Anak buahmu banyak. Utang ini harus kita selesaikan. Serang dia. Naga hitam. Hari ini kau akan mati.
Kamu gila? Nyawaku sejak dulu sudah menjadi milik orang-orang yang telah aku celakai. Hari ini aku hanya ingin melunasi hutang ini. Jangan bergerak, polisi, jangan bergerak, berdiri di tengah. Arif, cepat, panggil ambulans. Aku sangat takut. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Kuat cinta padamu. Aku akan lebih berhati-hati nanti. Setelah aku membereskan urusan rumah, aku akan ikut kamu ke daratan untuk berkembang dan tidak akan kembali lagi menjalani hidup yang penuh kekerasan seperti ini. Kamu pernah bilang begitu sebelumnya. Kali ini serius. Aku sudah muak demi kamu dan kita. Aku ingin hidup tenang. Ayah kapan pulang? Sebentar lagi. Nak. Kondisi Bapak Arif sangat optimis. Diobservasi beberapa hari lagi seharusnya sudah bisa pulang. Naga hitam sudah ditangkap. Sisa-sisa kekuatan Dedi Santoso sudah hampir bersih. Terima kasih sudah datang tepat waktu, kau repot-repot. Kau terlalu nekat sendirian menghadapi puluhan orang, terlalu tidak bijaksana. Jika aku tidak pergi, mereka akan menyasar keluargaku. Ini tanggung jawabku sebagai suami dan ayah, harus kupikul. Sari Dewi, kita benar-benar akan pindah ke kota dalam? Dunia persilatan Myanmar terlalu rumit. Aku tidak ingin kita terlibat lagi. Kota dalam adalah awal yang baru. Keluarga kita hidup damai, menjalani hidup. Ayah, lalu aku masih bisa bermain dengan teman-teman lamaku? Tentu saja. Kita pulang seminggu sekali. Kamu bisa bermain dengan teman-temanmu. Bagus sekali. Saudara-saudaraku, terima kasih kalian selama ini menemaniku berjuang. Restoran sudah terjual. Uangnya sudah dibagi bersama. Rizky, kuat, kalian mau ikut aku ke kota dalam? Kemanapun guru pergi, kami ikut. Baik, kalau begitu ayo pergi ke kota dalam bersama. Mulai lagi dari awal. Arif, kamu benar-benar akan pergi? Ya. Dunia persilatan Myanmar melelahkan. Aku lelah. Aku paham. Arif, kemanapun kamu pergi, kamu tetap saudara terbaikku. Aku akan mengingat kata-katamu. Kekuatan sejati adalah membantu orang lain, bukan mengalahkan mereka. Chandra, terima kasih atas persaudaraan 10 tahun ini. Arif, kami sudah tinggal di sini 5 tahun, banyak kenangan. Ya. Tapi beberapa kenangan harus tetap di masa lalu. Kamu benar-benar rela meninggalkan semua yang ada di sini. Asal bisa bersama kalian, aku rela apapun. Gita sudah tidur, Sari. Selama ini aku sudah membuatmu menderita. Arif, aku tidak menderita, denganmu aku bahagia. Nanti kita pergi ke kota dalam hidup tenang dan damai, tidak akan lagi urusan dunia hitam. Ya, aku menantikan hidup seperti itu. Guru, apa yang Bapak pikirkan? Aku sedang berpikir, jika dulu aku tidak ikut geng, jika aku tidak mengalami masalah, mungkin aku akan bertemu lebih awal istri gurumu. Lebih cepat menjalani hidup normal. Guru jangan pikirkan masa lalu, nanti kita bersama hidup dengan baik. Ya, besok kita akan pergi ke kota dalam awal yang baru. Arif selamat jalan, sesampainya di kota dalam jalani hidup dengan baik. Chandra, terima kasih sudah mengantarku, kamu juga jaga diri. Arif, kau adalah saudaraku, aku tidak akan pernah melupakanmu. Selamat jalan. Bapak Arif, seseorang menyuruhku memberimu surat. Siapa? Dia tidak bilang, dia hanya menyuruhku memberikan surat ini padamu. Arif, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya ada seseorang yang ingin menemuiku untuk terakhir kalinya, jangan khawatir. Ada urusan kecil yang harus urus, aku akan segera kembali. Arif. Tenang saja, aku akan segera kembali. Tolong, aku ingin pulang. Arif, jika kamu ingin anak ini selamat, tukarlah dengan nyawamu. Lepaskan anak itu. Buang senjatamu, baru kami lepaskan dia. Kemarilah, berlutut. Dulu kau bunuh Dedi Santoso. Banyak anak buahmu, hari ini kau harus bayar dengan nyawamu.
Lari ke kiri. Di sana kantor polisi. Kalian mau lewat? Hadapi aku dulu. Serang. Kau pikir kau pahlawan? Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan bisa lewat. Arif, kau tidak akan bertahan lama. Siap. Polisi datang. Lari. Jangan bergerak, polisi. Arif. Pak Eko, anak itu tidak apa-apa. Anak itu baik-baik saja, sudah diantar pulang. Syukurlah. Kondisi korban kritis, perlu segera transfusi darah. Golongan darah O, stok darah di bank darah tidak cukup. Biarkan saya masuk. Cepat panggil bank darah untuk kirim darah. Arif, kamu harus baik-baik saja. Kamu harus baik-baik saja. Guru, harus bertahan ya. Guru, kamu janji mau mengantar kami ke kota dalam. Pasien terluka terlalu parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak, aku tidak percaya. Arif tidak akan mati. Dia harus menemani kita tumbuh besar. Sari Dewi turut berduka cita. Arif, bangunlah. Arif, bangunlah. Sari Dewi, kita ayah minta maaf kepadamu. Ayah tidak bisa menemanimu lagi nanti. Kamu harus patuh pada ibu belajar yang rajin. Ayah, jangan tinggalkan aku. Sari Dewi, ada yang ingin kukatakan padamu. Arif, dia katakanlah. Sari Dewi, bertemu denganmu seumur hidup ini adalah keberuntungan terbesarku. Kau menungguku 10 tahun mengalami begitu banyak penderitaan. Arif, jangan bicara lagi, aku akan terus hidup dengan baik. Setelah aku mati, bawa Gita ke kota dalam, mulai lagi di sana. Jangan biarkan Gita tahu bahwa ayahnya adalah anggota geng. Katakan saja dia koki biasa. Guru, Arif, kau seorang pahlawan. Dengan nyawamu kau lindungi anak-anak tak berdosa. Kau berhasil keadilan. Pahlawan, aku hanya ingin melindungi keluarga, melindungi mereka yang perlu dilindungi. Arif, Guru, selamat jalan. Arif, kau adalah saudara baikku. Kau tenang saja. Aku akan menjaga Sari Dewi dan Gita. Mas Arif, kami akan merindukanmu. Mas Arif adalah orang baik. Dia melindungi kita selama bertahun-tahun. Mas Arif, kami akan merindukanmu. Kami akan selalu mengingatnya. Gita, kita harus pergi. Mama, apakah ayah sungguh tidak akan kembali? Gita, ayah pergi ke surga, dia akan melihat kita dari surga. Sari Dewi, Gita, selamat jalan. Urusan Arif, aku akan mengurus semuanya untuk kalian. Chandra, terima kasih. Bu di sini lebih besar dari rumah di Myanmar, jauh lebih besar. Iya, kita akhirnya punya rumah sendiri. Iya, rumah baru awal baru. Bu, apa nama restorannya? Namanya saja Toko Huaji. Ini nama favorit Arif. baik Toko Huaji. Bu, aku kangen ayah. Gita, ayah ada di surga. Dia akan selalu menjaga kita. Kamu harus rajin belajar agar ayah bangga. Iya, Bu. Ibu, masakan Anda enak sekali. Terima kasih atas dukungannya. Ibu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya teringat sesuatu. Ingat kata-kata guru yang diajarkan kepada kita. Masak harus dengan hati, berbisnis harus jujur. Kami ingat, meskipun guru sudah tiada, tapi kata-katanya.
Kami akan selalu ingat. Arif sudah pergi 3 bulan. Bisnis restoran lumayan. Kalian sudah bekerja keras. Ibu, kami tidak capek. Guru sudah tiada, kami harus bekerja lebih giat. Jangan sampai mengecewakan guru, benar. Guru pernah berkata, toko Huaji kita hanya berbisnis halal, tidak melakukan hal curang. Kita putri apa pekerjaan ayahmu? Ayahku adalah seorang koki. Masakannya adalah yang paling enak di seluruh Myanmar. Ayahmu pasti hebat ya? Iya, Dia adalah koki terhebat. Juga ayah terhebat. aku ingin belajar memasak. Menjadi koki yang baik seperti ayah. Kita. Ibu ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ibu hanya teringat ayahmu. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kau bilang akan mengajariku memasak. Sekarang aku hanya bisa belajar dari paman guru. Tapi aku akan belajar sungguh-sungguh. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Ibu kami sekarang sudah punya 10 cabang. Jika guru tahu, pasti akan sangat senang. Ya, jika dia masih ada, pasti akan lebih senang lagi. Arif, aku datang menemuimu Sari Dewi dan Gita baik-baik saja. Bisnis restoran sedang ramai, Gita sudah diterima di universitas, jangan khawatir. Guru kami akan terus menjalankan toko Huaji, tidak akan mengambil jalan yang salah. Ibu, aku ingin ke Myanmar untuk menziarahi makam ayah. Ke Myanmar? Iya. Aku ingin bicara dengan ayah. Baik, ibu akan menemanimu. Arif, aku dan Gita datang menjengukmu. Ayah aku sudah besar, ibu mengajariku memasak. Sekarang aku sudah menjadi koki utama di toko Huaji. Aku akan seperti ayah menjadi koki yang baik, menjadi orang baik. Arif, lihat. Sari Dewi mendidik kita dengan baik, toko Huaji juga berkembang besar. Kamu tenang saja. Arif, kau lihat? Gita sudah besar. Toko Huaji juga berkembang besar, keluarga kita hidup baik-baik saja. Kau di surga. Tenanglah. Ingat apa yang diajarkan ayahku kepada kita. Memasak harus pakai hati. Berbisnis harus jujur, melindungi keluarga, membantu mereka yang membutuhkan. Kami ingat. Gita, kamu melakukannya dengan baik. Jika ayahmu tahu, pasti akan sangat bangga. Ibu semua karena ajaran ibu yang baik. Ayah, lihat toko Huaji sudah dibuka 20 cabang. Kami telah membantu banyak siswa miskin untuk bersekolah, mendanai banyak orang tua untuk pensiun. Semangatmu akan kami wariskan turun-temurun. Guru Li, kami pasti berjalan di jalan yang benar. Ayah, saat ayah pergi berkata harus melindungi keluarga, melindungi mereka yang perlu dilindungi. Sekarang kami semua telah melakukannya. Semangat ayah akan kami wariskan selamanya. Oke, adegan terakhir Arif Wijaya dan Sari Dewi menikah di gereja tukar cincin. Semua bertepuk tangan mulai Arif Wijaya. Apakah kamu bersedia menikahi Sari Dewi, baik dalam suka maupun duka sampai selama-lamanya? Aku bersedia. Aku bersedia. Baik, adegan ini sempurna, semua sudah bekerja keras. Oke, syuting selesai. Semuanya terima kasih atas kerja kerasnya drama ini. Meskipun syuting selama 6 bulan, tapi aku percaya setiap orang belajar sesuatu. Berakting bukan sekadar berakting, tetapi juga memahami kehidupan syuting selesai. Akhirnya selesai syuting 6 bulan, akhirnya berakhir. Bagus sekali, beberapa bulan ini memang berat, tapi sangat berarti. Ya, memerankan karakter Chandra utama saya sangat terkesan. Persaudaraan Arif Wijaya membuatku mengerti apa itu saudara sejati. Semuanya, hari ini syuting kita selesai. Saya mewakili kru berterima kasih atas kontribusi kalian. Tepuk tangan kita untuk Arif Wijaya, karakter fiksi ini tapi semangat yang nyata. Sutradara, saya memerankan karakter Arif Wijaya. Saya sangat terkesan. Meskipun hanya akting, tapi saya benar-benar tersentuh olehnya. Untuk melindungi keluarga, menghadapi begitu banyak bahaya tidak pernah mundur. Menurutku semangat ini layak kita pelajari. Inilah arti berakting, memahami kehidupan melalui memerankan karakter, lalu di kenyataan dengan hati yang tulus. Menjalani hidup sendiri.
Sutradara set ini aku memerankan Arif Wijaya selama 6 bulan sekarang akan dibongkar. Aku agak berat hati. Budi Santoso, meskipun perannya sudah selesai, semangat Arif Wijaya harus kau ingat. Aku ingat sutradara, kenapa kau pilih cerita ini untuk difilmkan? Karena aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang keadilan dan kasih sayang keluarga masyarakat. Sekarang banyak orang demi keuntungan melakukan apa saja, lupa mana batasnya. Aku berharap lewat cerita ini memberitahu semua orang. Keadilan mungkin terlambat, tapi tidak pernah absen melindungi keluarga, membantu orang lain. Itulah yang benar-benar penting. Sutradara, menurutku cerita ini punya satu kelebihan lagi. Istri Arif Wijaya, Sari Dewi. Dia sendirian membesarkan putranya dan membangun toko Huaji sungguh tidak mudah. Ketangguhan wanita seperti ini sangat mengharukan. Benar, makanya kami bilang memainkan drama ini bukan sekadar acting, tapi memahami kehidupan. Anak-anak aku akan ceritakan sebuah kisah ini bercerita tentang seseorang yang demi melindungi keluarga, demi keadilan berani menghadapi kesulitan, namanya Arif Wijaya. Om Budi, apakah orang ini benar-benar ada? Cerita ini memang dibuat saat latihan acting tapi semangatnya nyata. Kisah Om Budi sungguh mengharukan, aku juga ingin menjadi orang baik. Dalam kehidupan kita juga harus seperti Arif Wijaya, melindungi keluarga, membantu orang lain, berani menghadapi kesulitan. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Kalau ada yang perlu bantuan, datanglah kapan saja padaku. Rizky, apakah makanan hari ini sudah siap? Sudah siap. Wang, masakan hari ini semuanya yang kau ajarkan kepada kami. Bekerjalah dengan baik. Ingat moto toko Huaji kita, memasak dengan hati nurani, mendapat uang yang bersih, membantu orang yang membutuhkan. Budi, bawakan dia satu. Semoga kalian sungguh orang baik. Sama-sama, ini yang seharusnya kami lakukan. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Kalau ada yang perlu bantuan, datanglah kapan saja padaku. Anak-anak, makanlah yang banyak untuk pertumbuhan. Sutradara, saya mengerti. Saya juga mengerti. Saya juga mengerti. Acting itu palsu, tapi semangatnya nyata. Kami akan meneruskan semangat Arif Wijaya dalam kehidupan nyata. Di kehidupan nyata, kita harus patuh pada hukum. Menjadi orang yang berguna bagi negara dan keluarga. Berakting adalah untuk memahami kehidupan, tapi kehidupan yang sebenarnya harus dijalani dengan hati yang tulus. Meskipun drama ini telah berakhir, tetapi semangatnya akan terus diwariskan.